Oke, selamat pagi teman-teman semuanya. Hari ini Jumat 2 Februari, pagi yang cerah untuk petani pisang yang sedang senang ya teman-teman, karena musim hujan. Jadi hampir semua pohon pisang berkembang ya teman-teman. Nah, ini ada pisang Cavendish ya teman-teman. Cavendish Seeger yang hari ini baru keluar jantung ya teman-teman. Jantungnya terlihat panjang ya. Ini jantung emang panjang banget ya teman-teman. Ini bisa, kalau dikira-kira bisa, ya semoga besar ya teman-teman ini buahnya, dan juga bisa bisa 10 sisir mudah-mudahan ya teman-teman, atau bahkan lebih ya, amin. Jantung yang di generasi ketiga ya teman-teman, dari rumpun yang ini yang semula berbuah ya teman-teman. Panen itu di bulan Mei 2022 ya, ini teman-teman yang pertama. Ini yang kedua, ini kalau tidak salah November ya teman-teman, 2023. Jadi ini kesini hampir bahkan 1 tahun lebih ya teman-teman, dari Mei sampai ke November 2023. Mei 2022, November 2023. Dan nanti yang ketiga ini ya teman-teman, yang ketiga ini bakal panen kalau misalkan lancar ya teman-teman, Februari, Maret, April, sekitar awal Mei. Jadi ketemu Mei lagi ya teman-teman. Jadi dalam 2 tahun, Mei 2022 ke 2024, itu 3 kali ya teman-teman. Jadi dalam 2 tahun satu rumpun itu Cavendish bisa 3 kali panen. Kalau sekarang kan awal Februari ya, Februari, Maret, April ya, sekitar Mei ya teman-teman, 3 bulanan ya kalau betul-betul matang, masak di pohon. Berarti Mei 2024 kalau lancar, insya Allah. Nah, dalam satu rumpun bisa menghasilkan 3 kali panen ya teman-teman. 3 kali panen itu di satu rumpun, misalkan kita menanam di tanah yang luasnya 800 meteran ya teman-teman. 800 meter, 600 sampai 800 meter, bisa sekitar ya 50 pohonan lebih ya teman-teman. 50 pohonan lebih dengan jarak 2 kali 2 meter. Jarak 22 meter. Kalau misalkan satu rumpun itu bisa 3 kali panen, berarti 50 dikali 3, 150 kali panen dalam 2 tahun. Itu pun sebetulnya masih bisa dirawat sendiri ya teman-teman, tanpa perlu adanya orang atau sewa orang untuk nanam ya teman-teman. Asal ada listrik dan sanyo ya teman-teman untuk pompa airnya. Pakai selang juga bisa teman-teman, karena jarak 600 meteran itu masih bisa dijangkau ya teman-teman. Untuk seorang aja ya teman-teman. Kecuali kalau misalkan setengah hektar, berhektar-hektar kebun, itu tanah yang berhektar-hektar ditanam, ini semua perlu bekerja ya teman-teman. Ini masih bisa. Jadi bertanam khususnya pisang Cavendish ya teman-teman, yang komoditi yang salah satu yang menguntungkan di varietas pisang ini, itu masih bisa dilakukan sendiri ya oleh teman-teman, dan perawatannya cukup mudah ya teman-teman. Sekitar mungkin 2 bulan sekali, kalau bisa ya 1 bulan sekali baru dikasih pupuk. Itu pun nggak terlalu banyak ya teman-teman, cukup pupuk kocor yang
voucher yang bukan kimia ya teman-teman, yang murah, Jakaba ya teman-teman. Itu bisa menghemat sampai 30% ya dari pupuk kimia. Dari pupuk kimia yang di toko pertanian itu mahal ya, cukup mahal. Nah, setelah di pupuk kimia 1 bulan atau 2 bulan sekali, atau paling jarang 3 bulan sekali ya teman-teman, ini Pisangka Fendis di treatment seperti daun yang menguning seperti ini ya teman-teman. Daun yang menguning seperti ini kita potong ya. Ada jamur sigatokanya, itu biasanya teman-teman ada bercak coklat yang kayak gini ya teman-teman. Ini harus dipotong. Ini namanya jamur sigatoka karena cuaca sekarang lagi dingin ya. Cuacanya, suhunya rendah, musim hujan, jarang kena cahaya, jadi bisa dibilang lembab ya teman-teman. Jamur itu berkembang biak sangat cepat jika di sekelilingnya lembab. Jadi kita harus antisipasi dengan dipotong ya. Tapi usahakan jangan dipotong semuanya, karena kalau dipotong semuanya nanti tumbuhan tidak bisa berfotosintesis untuk membuat makanan ya teman-teman. Nah, jadi ini sekitar, kalau dihitung ini segini 20 cm, 20 sekitar 65 cm ya teman-teman. Jatuhnya cukup panjang ya teman-teman. Dan kalau dibilang diameternya ini hampir 10 cm, cukup besar ya teman-teman. Cukup besar ya, semoga bisa 8 sisir atau 9 sisir ya teman-teman, paling banyak. Kemarin di generasi pertama itu bisa sampai 10 sisir ya, semoga ini lebih, insya Allah. Nah, ini Pisangka Fendis ya, yang semula hari Minggu lalu sudah ada 6 sisir besar-besar ya, super. Ini baru tanggal sekitar 3 hari yang lalu ya, baru muncul pisang mudanya, buah mudanya baru muncul 3 hari yang lalu. Ini sudah ada sekitar 8 sisir ya, maksudnya 9 sisir. Ini yang sudah 9 sisir di sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ada di sini. Lalu 7, 8, 9 di atas ya teman-teman. Nah, ini di sini kita lihat di salah satu sisirnya udah ada, di sisir bawah ada sekitar berapa ini teman-teman ya, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 di sisir bawah. Mungkin sisir atas bisa 12 ya teman-teman. Satu sisir berarti berapa buah itu ya teman-teman. Kalau jadi dan besar-besar, bagus-bagus, itu bakal mahal ya teman-teman kalau dijual. Karena per kilonya Cavendish saja berapa ya teman-teman, bisa sekitar hampir 2 kilo ini teman-teman ya, atau 2 kiloan bisa jadi kalau ternyata nanti buahnya besar ya teman-teman. Di sini udah sisiran ke 8, di sini ke 9. Nah, sisiran selanjutnya ini ke 10 ya teman-teman. Dan
Ya mudah-mudahan 10 sisir atau lebih ya teman-teman, karena saya lihat pertumbuhan pisangnya ini cukup bagus ya, batangnya cukup besar. Lalu ini di generasi ketiga ya, batangnya justru malah lebih besar dari generasi kedua. Generasi pertama juga besar, kedua lebih kecil, ketiga lebih besar dari yang pertama dan kedua. Nah, sekarang bisa tumbuh lebih tinggi dari yang pertama dan lebih besar batangnya, diameternya maksudnya. Nanti mungkin di sisiran ke 11 atau 12 bahkan bisa lebih, bisa kurang. Nanti dipotong ya teman-teman. Secepat mungkin dipotong untuk memaksimalkan nutrisi yang ada di dalam batang semu pisang ya teman-teman, atau batang utamanya ini. Nah, terus untuk perawatannya gimana? Perawatannya untuk buah ini kita potong ininya ya teman-teman, daunnya, karena ini sumber penyakit darah ya teman-teman yang sering dikeluhkan petani ya. Ini kita potong yang sudah segini, udah lumayan tua bunganya, kita potong ya untuk menghindari penyakit darah. Apa itu penyakit darah? Penyakit yang ditularkan oleh serangga seperti ini ya teman-teman. Lalat buah nih, ini teman-teman yang kuning emas ini namanya lalat buah ya. Lalat buah. Lalu tadi ada tawon, kadang juga ada lebah ya teman-teman. Tawon yang gede, yang oranye, yang hitam, lalu semut ya. Lalu apalagi bisa kutu ya teman-teman, yang ditularkan ke sini ya teman-teman. Mereka itu kan menghisap ya nektar, ya, bertukar enzim, bertukar sel. Nah, setelah mereka dapatkan apa yang mereka cari, otomatis mereka meninggalkan bakteri ya teman-teman, yang akan bisa masuk ke sini. Kenapa bisa masuk sini? Karena masih tersambung ini teman-teman, butuh diputuskan seperti ini. Nah, ini nanti akan keluar sedikit-sedikit getahnya dari sini ya teman-teman. Keluar getahnya sedikit-sedikit dari sini ya. Kalau bisa ini dikasih kertas ya teman-teman, untuk menghindari getah yang seperti ini ya teman-teman. Setelah dipotel daun, ini putiknya ya teman-teman, atau bunga jantan. Nah, kenapa? Karena supaya kulit buahnya tidak mulus ya teman-teman. Itu ya bisa yang dikomersilkan untuk pisang-pisang yang dijual ya teman-teman. Nah, ini namun untuk ini masih konsumsi pribadi ya, jadi kita nggak usah melakukan perlakuan yang lebih ya teman-teman. Perlakuannya cukup dipotong aja ininya ya, untuk menghindari penyakit darah. Juga ada mitos juga untuk supaya buahnya cepat besar ya teman-teman, lebih besar dari biasanya maksudnya. Oke ya teman-teman, mari kita praktekkan. Ini juga kebetulan masih ada bungkus jantungnya ya, jadi nggak kena langsung sama buah pisangnya, jadi masih aman ya. Tapi selanjutnya yang di atas kena ya teman-teman, karena sudah lepas. Oke, bentar ya. Nah, ini teman-teman, gini ya teman-teman. Hati-hati ya teman-teman, jangan sampai getahnya ini nempel di sebelahnya bunga pisangnya itu, bunga pisang maksudnya buah pisangnya, jangan sampai ya teman-teman. Nah, terus gini terus sampai habis, dan hati-hati juga jangan sampai buah mudanya putus ya teman-teman. Jangan sampai buah mudanya putus, karena ini masih sangat rentan untuk patah ya teman-teman. Di sini rentan sekali untuk patah. Oke. Jebret. Sip.
selesai. Ini buah yang paling atas. Oke, cukup sampai di sini aja ya teman-teman. Ini ada yang belum ya teman-teman. Ada 3 ya. 3 ya. Maksudnya 4. Nah, ini masih agak keras ya teman-teman. Mungkin besok lusa baru saya potong lagi untuk pemaksimalan pertumbuhan Cavendish. Oke teman-teman, ini masih agak keras ya teman-teman. Takutnya nanti ini potong buah mudanya ya teman-teman. Oke teman-teman, sekian dari video tutorial kali ini ya. Dan video tentang Cavendish Siger Super di hari ke-5 dalam pertumbuhan buah pisangnya teman-teman, dari jantung yang keluar ya teman-teman. Oke, selamat pagi yang cerah ini teman-teman. See you next time. Goodbye.